Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kediri on the road. Hari ini kita berada di salah satu radio yang sangat mantap di kota Kediri, Radio Andika. Kita akan review kinerja dari Radio Andika, gatekeepernya dan lain sebagainya. Seperti apa dan bagaimana nanti cara kerja Radio Andika dalam menerima informasi dan juga aduan dari masyarakat kota Kediri dan sekitarnya. Cekidot, stay tune terus di Kediri on the road. Yuk. Selamat pagi, Mbak. Mau ketemu Pak Romi. Oke, terima kasih. J. Tunggu dulu, dulur. Halo. Selamat siang, Mas Romi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Akhirnya nyampe di Radio Andika. Alhamdulillah setelah sekian lama pengen kesini akhirnya kesampaian. Betul. Oke, hari ini kita Kediri on the road mau review Radio Andika. Oke. Mbak. Oke, selamat datang Kediri on the road di Radio Andika. Mari masuk ke studio Radio Andika. Monggo, Mas. Yuk. Mari, Mas. Ini tadi dari depan. Nah, ini ruangan tim bisnis Radio Andika. Di sini ada Mbak Iva yang kebetulan piket hari ini. Semua yang berkaitan dengan bisnis Radio Andika berhubungan dengan Mbak Iva, begitu. Iklan dan lain sebagainya, Pak, ya? Iklan, kemudian pembayaran dan segala macamnya berhubungan dengan Mbak Iva. Oke. Ini ruang bisnisnya, dulur. Jadi kalau mau ada iklan produk, usaha dan lain sebagainya bisa menghubungi tim bisnis Radio Andika. Sip, kemana lagi, Pak? Mas Romi? Kita langsung ke gatekeeper ya. Oke. Mari masuk ke gatekeeper. Nah, ini yang paling penting, dulur. Jadi nyawanya Radio Andika itu ada di gatekeeper. Mari. Menerima informasi-informasi dari Kediri Raya itu ya dari ruangan sini. Ini ruangan siaran sebenarnya. Sedang on progress siaran, karena siarannya kan tidak bisa berhenti. Jadi kita masuk ke ruang gatekeeper. Bentar, ini harus diam dulu atau gimana, Pak? Harus diam dulu. Masuk. Pak Arifin di Gadean Wonodadi Blitar. Cuaca cerah di Jalan Raya Gadean, arah Blitar Tulungagung, lalu lintas juga terpantau cukup lancar. Pak Awi, tadi perjalanan menuju Nganjuk, lalu lintas cukup padat, ada beberapa titik kepadatan di jembatan Jalan Raya Maron atau sebelum traffic light di Banyakan Kediri. Sepertinya kok ada pekerjaan atau perbaikan di sungai, karena terlihat ada alat berat yang sedang beraktivitas. Baik, Siti Muhaya, gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Oke, dulur, ini kita sudah sama gatekeeper Radio Andika dengan Mas Hadi. Mas Hadi. Jadi kita akan mengetahui bagaimana proses pendengar menyampaikan informasi ke gatekeeper dan langsung diteruskan kepada yang bersangkutan. Di sini prosesnya. Selamat pagi, Mas Hadi. Pagi, Mas. Pagi. Jadi gini, Mas, dulur-dulur Kediri on the road pengen tahu prosesnya informasi itu masuk ke gatekeeper dan mau disampaikan ke penyiar yang on air ya, terus sampai ditanggapi itu seperti apa biasanya? Biasanya kan kita ada sarana komunikasi, bisa lewat telepon, bisa juga lewat WA. Seperti pagi ini kan juga ada kemacetan, misalnya yang ada di jalur Kesamben karena aktivitas pabrik gula, begitu kan sampai macet, baik yang dari arah Malang maupun yang dari arah Blitar. Kalau hanya disampaikan saja kan nggak ada solusinya. Jadi kita harus cari solusinya, baik itu ke pemerintahnya, ke pabrik gulanya maupun ke kepolisian yang biasanya membantu pengaturan arus lalu lintas. Kalau kasus seperti ini biasanya kita sampaikan juga ke kepolisian, ini yang paling cepat. Jadi kalau ada kemacetan, kepadatan, kita langsung ke Polresnya, karena ini kan jalur nasional, jalur utama, lalu juga pabrik gulanya kan besar, antriannya panjang. Ini ke Polresnya, tetapi biasanya Polres ini kan hanya membantu pengaturan. Tetapi untuk kedepannya
ini kan tetap macet kalau seperti ini terus dibiarkan. Bukan hanya sekali 2 kali, tetapi hampir tiap hari akan ada kepadatan, khususnya pagi sampai agak siang. Mulai dari malam sampai agak siang. Lalu juga kita sambungkan ke teman-teman dari pemerintah Kabupaten Blitar sendiri. Itu kita hubungi Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan. Ini biasanya nanti akan ke depannya misalnya apakah akan ada dibuat misalnya tempat parkir yang lebih luas di dekat pabrik gulanya itu, atau nanti ada jalur lain yang tidak berhenti di jalur utama. Misalnya truk tebunya dialihkan di dekat dengan pabrik gulanya. Oke, jadi seperti itu. Biasanya prosesnya itu lama nggak Mas? Penanggapan dari terkait kayak dari kepolisian atau dari Disub itu menanggapi dari Andika itu berapa menit atau responnya? Tergantung waktunya juga. Biasanya kalau pas di jam-jam kerja ini kan lebih cepat. Tetapi kalau sudah mulai sore sampai malam sampai pagi itu kan aktivitas perkantoran tutup. Ini akhirnya agak lama ini di jam-jam itu. Tetapi sekarang ini kan ada WA, sarana komunikasi yang lebih cepat. Masuk juga kadang-kadang kan diaktifkan, dibawa pulang ke rumah HP-nya. Lah ini juga kalau pas yang berkepentingan atau yang berwenang memegang HP dan juga melihat dari Andika ini biasanya didahulukan. Langsung ya? Langsung. Oke. Ada pengalaman yang menarik Mas ketika jadi gatekeeper? Mungkin bisa mempertemukan apa dengan apa gitu, mungkin informasi. Yang paling sedih itu kalau seperti ini terus macet, terus kita yang dimarahi oleh pengguna jalannya. Oh gitu, sering kali. Kita kan hanya menyampaikan ke kepolisian. Tetapi biasanya kan polisi juga menggunakan sarana transportasi seperti roda 2, roda 4 kan juga ikut macet. Kok nggak nyampe-nyampe di lokasi ini kan juga yang sekali. Ikut macet yang lebih di depan kan ikut marah-marah juga. Yang dimarahi bukan polisinya, tetapi gatekeeper yang tugasnya. Jadi itu suka dukanya. Kalau yang paling senang itu biasanya kalau ada yang kehilangan terus kita bisa menemukan atau mempertemukan. Termasuk orang kan juga kita pernah ada yang kehilangan anggota keluarga terus bisa ketemu. Ternyata di daerah yang jauh kita bisa menghubungi pihak kepolisian yang ada di jauh, terus bisa ketemu kembali sama keluarga, ini kan lebih enak. Iya. Itu yang pengalaman yang menyenangkan. Iya. Berarti di sini berarti kontak personnya semua dinas terkait ada berarti Mas? Hampir semuanya Hampir ada. semuanya ada. Kalau nggak ada kita coba tanya ke kantornya. Karena kan masih ada sarana komunikasi yang lain yaitu pakai telepon rumah atau telepon kantor ini yang biasanya tetap ada. Nah, itu rahasianya. Berarti apa namanya, kecepatan informasi di Radio Andika itu sangat diutamakan. Jadi masalah cepat teratasi. Oke, terima kasih Mas Hadi. Waktunya, mohon maaf mengganggu. Oke Mas, kalau di studio tadi yang sedang siaran Mbak Ari. Ya. Nah, di radio itu juga ada materi-materi yang harus direkam. Seperti iklan, kemudian paket insert, dan banyak lainnya. Kita harus punya ruang produksi. Ruang produksi Radio Andika, yuk. Monggo. Jadi Ini. materi-materi yang harus direkod dulu. Betul. Di sini dulu. Kita ketemu sama Mas Andre, manajer produksi Radio Andika. Mas Andre. Ini biasanya kayak apa namanya? Ya ikan-ikan yang sudah diadu rekodnya di sini semua Pak. Iya betul. Dari Seperti berbagai macam sumber ya. News, komersial maupun on air yang pakai konsep recording. Record. Oke. Jadi seperti ini. Kayak apa namanya yang success story juga di sini. Betul. Ya, Inspirasi success story, today on the story ada di sini produksinya. Sip. Jadi ini mendukung siaran kami. Jadi materi siaran yang terekam semua diproduksi di sini. Gitu. Oke. Semoga Kediri on the road segera punya seperti ini. Harus punya. Harus punya. Oke, dulur, Kediri on the road. Ini kita sudah bersama salah satu penyiar Radio Andika, Mbak Ari. Selamat siang, Mbak Ari. Selamat siang. Nah, ini tadi Mbak Ari sudah selesai siaran. Nanti kita tanya-tanya, Mbak, gimana sih rasanya jadi penyiar Radio Andika? Jadi penyiar Radio Andika itu
rasanya menjadi orang yang sangat bermanfaat karena kita bisa memberi solusi kepada pendengar, kita bisa memberi pencerahan, informasi juga termasuk informasi lalu lintas dan sebagainya. Oke. Kan di Radio Andika itu kan istilahnya nyawanya kan ada di gatekeeper sama penyiar. Iya. Nah, gimana sih kerja sama gatekeeper sama penyiar itu prosesnya seperti apa dalam menerima sebuah informasi? Gatekeeper menerima dulu, menyaring dulu, telepon dari pendengar, WhatsApp dari pendengar. Misalnya mereka butuh informasi soal seperti hari ini, misalnya sudah banyak yang ingin punya hajat karena mau mantu, mau khitanan dan sebagainya. Terus mereka masih bingung karena kondisinya masih pandemi COVID-19. Lalu teman-teman gatekeeper akan menghubungi narasumber yang akan menjelaskan sudah bolehkah melaksanakan hajatan itu. Nah, kalau sudah nanti disambungkan ke penyiar yang akan menginterview narasumbernya. Solusinya akan didapatkan seperti apa dari penjelasan di on air, wawancara di on air. Nanti teman-teman gatekeeper akan menulis ulang lalu di-share di Facebook AG243 juga di website kami andikafm.com. Begitu contohnya. Berarti intinya itu semua informasi disaring dulu di gatekeeper, baru di on air kan. Betul. Begitu caranya. Siap. Terima kasih waktunya, Mbak Ari. Sama-sama, Mas. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Oke, dulur, kita lanjut ke tim bisnis. See you. Dulur Kediri on the road, ini kita sudah berada di ruangan tim bisnis Radio Andika. Jadi bersama Mbak Iva. Ya. Siang Mbak Iva. Selamat siang. Siang. Mbaknya agak nervous ketemu orang cakep. Ya. Oke. Jadi di ruangan ini semua hal yang berkaitan dengan bisnis Radio Andika akan ketemu sama Mbak Iva. Nah, prosesnya seperti apa kita tanya-tanya kepada Mbak Iva. Mbak, jadi ketika pendengar atau masyarakat yang pengen menyiarkan produknya atau ingin istilahnya berbisnis dengan Radio Andika itu prosesnya seperti apa? Jadi ini Mas, nanti prosesnya itu biasanya ada yang datang ke sini, terus ada yang menghubungi kita juga. Jadi karena kita juga didengarkan, kebanyakan juga lewat gatekeeper. Nah, nanti pertama itu pasti kita tanya produknya dulu. Setelah itu kita jelaskan cara-cara beriklan di radio seperti itu. Seperti itu. Jadi yang dari gatekeeper juga ada, yang datang ke sini seperti ada. Siap. Atau mungkin yang kalau nomornya pasti radio yang gatekeeper ya yang ngasih ya. Oke. Mungkin ada berapa jenis iklan di Radio Andika, terus caranya seperti apa? Nah, kalau iklannya sendiri itu biasanya ada dua, Mas. Jadi itu ada adlib sama iklan dalam bentuk spot. Adlib sama spot. Adlib itu yang gimana? Adlibs itu biasanya yang di dalam yang dibacakan sama penyiar. Yang dibacakan penyiar. Kalau yang spot itu dalam bentuk rekaman. Jadi udah audio, nanti penyiarnya tinggal klik. Yang ada di ruang produksi tadi yang di-record. Oke. Nanti masuk produksi dulu baru diputar di ruang siar. Kalau selama ini yang ngiklan itu biasanya kebanyakan dari mana saja, Mbak? Kita menyeluruh sih, Mas. Contohnya kayak ada sekarang ini lagi banyak banget kan pas PPDB sekolah ya. Terus habis itu ada juga ada obat-obatan juga. Terus ada kayak herbal, terus dealer. Oke. Banyak sih, Mas, kalau kita menyeluruh. Kalau bulan-bulan ini yang lebih banyak itu PPDB sekolah. Pas PPDB sekolah. Oke, terima kasih Mbak Iva waktunya. Itu dulur, kita sudah bincang sama tim bisnisnya Radio Andika. Kalau punya produk, langsung aja hubungi Mbak Iva. Orangnya cantik. Mari. Oke, Mas Romi, terima kasih waktunya sudah memberikan waktu kepada Kediri on the road untuk room tour di Radio Andika melihat proses produksi teman-teman Radio Andika. Terima kasih sudah berkunjung ke studio Radio Andika. Ini tadi kita mulai dari tim bisnis, ada di produksi, kemudian gatekeeper,
masuk ke ruang siaran, itu adalah keseharian yang ada di studio Radio Andika. Silahkan teman-teman berbagi melalui Gatekeeper 0354 77 8800. Kita berbagi untuk Kediri yang lebih bagus, lebih berdaya, dan lebih hebat. Siap. Terima kasih lagi buat keluarga besar Radio Andika yang telah mengizinkan kita untuk room tour. Dan mungkin lain waktu kita bisa ikut Jumat berkahnya. Oh iya, Nah. saya undang ikut Jumat Siap. berkah. Next week Pak mungkin Pak. Sip. Oke. Terima kasih. Dulur-dulur Kediri on the road. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.